Aku dipaksa menikah dengan seorang pengemis dan semua orang menertawakanku. Ibuku bilang, pernikahan ini adalah satu-satunya cara menyelamatkan keluarga kami. Tapi kenapa harus laki-laki ini? Sabar, dalam 5 hari kemudian. Hidupku berubah dalam sekejap. Aku seorang gadis biasa, dipaksa menikah dengan seorang pengemis oleh ibuku. Tapi 5 hari kemudian semuanya terbongkar. Di pelaminan itu aku duduk sambil menangis, sementara pria lusuh di sampingku hanya menatap kosong. Semua tamu berbisik, mencibir, dan mempertanyakan kenapa aku harus menikah dengan lelaki seperti dia. Aku sendiri tidak tahu. Aku tidak mencintainya, bahkan tidak mengenalnya. Yang aku tahu, hidupku hancur dalam 1 hari. Tapi 5 hari setelah pernikahan, sesuatu terjadi yang membuatku terdiam dan tak bisa bernapas. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Semoga yang mengikuti cerita cinta dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Alia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa sampai duduk di pelaminan itu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang menelan dirinya secara tiba-tiba. Hanya beberapa hari sebelumnya, ia masih menjalani hidup sebagai mahasiswi yang sibuk mengejar tugas kuliah, membantu ibunya di rumah, dan sesekali membayangkan masa depannya sendiri. Tidak pernah terlintas bahwa ia akan menikah dalam keadaan seperti ini, dengan pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Pelaminan sederhana itu dipenuhi bunga-bunga plastik yang warnanya mulai memudar. Aroma wangi dari buket di meja tamu bercampur dengan bau keringat para undangan yang berjejal. Suara bisik-bisik menusuk telinga Alia dari segala arah. Matanya perih menahan air mata yang tidak kunjung berhenti. Di sampingnya duduk seorang pria lusuh bernama Arga, dengan rambut acak-acakan, pakaian seadanya, dan wajah yang tampak jauh lebih tua daripada usianya yang 27 tahun. Alia memutar kepalanya perlahan, menatap Arga dari ekor mata. Pria itu tidak menoleh. Ia hanya duduk diam, seakan kehadirannya di sana bukan sesuatu yang penting. Ekspresinya datar, nyaris tanpa kehidupan, tetapi di balik itu, Alia bisa menangkap bayangan kepasrahan yang sangat dalam. Pria itu tidak berusaha menjalin kontak, tidak mencoba menenangkan,